Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan, dialog interaktif agama kerja bareng Rasi FM dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan, dan untuk kita bisa menambah wawasan seputar agama Islam. Seperti biasanya untuk sore kali ini sudah hadir di studio selaku narasumber dari IKADI, Bapak Amrullah. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore kembali Mbak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapaknya. Alhamdulillah sehat. Ya. Puasa hari ketiga ya. Untuk versi pemerintah dan beberapa ormas ya. Mudah-mudahan lancar nanti sampai selesai. Amin amin ya. Ya, dan seperti biasanya satu tema untuk hari ini adalah fadilah puasa atau fadilah saum. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Dan Anda pun sahabat Rasi bisa bergabung di 0351896137, juga di WhatsApp 0811302096, dan satu lagi Anda bisa chat ya di kolom chat di Xpeace Radio. Jadi yang belum install segera install untuk bisa menonton langsung siaran kami. Khidmat Ramadan setiap hari jam 4 sampai jam 5 sore di bulan Ramadan ini. Iya, monggo Bapak silakan dimulai. Baik, kita buka dulu majelis kita Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Alhamdulillah, tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah dan juga kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya pada hari ini. Khususnya ketika kita sudah masuk di dalam bulan Ramadan, karena memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial sekali. Tentu banyak orang mengharap-harap bisa berjumpa kembali, bisa menjalankan ibadah yang penuh dengan hikmah di dalam bulan Ramadan ini, sehingga mendapatkan fadilah-fadilah yang banyak yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu tema ini saya angkat kembali, walaupun mungkin ya sudah disampaikan juga oleh beberapa ustadz atau sangat sering, tetapi adalah untuk memberikan penyegaran kepada kita semuanya tentunya, supaya lebih semangat, lebih berkhidmat kembali di dalam menjalani rutinitas di dalam ritual di bulan Ramadan ini, tentunya seperti itu Mbak ya. Yang pertama ya tadi ada satu ayat di mana disebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu siam atau saum di bulan Ramadan ini. Pengertiannya adalah bulan Ramadan yang pertama sekali sebagai fadilah keutamaannya adalah satu-satunya bulan yang ditetapkan sebagai saum. Maka saum Ramadan adalah satu-satunya saum yang wajib di dalam Islam ini. Maka dia menempati seperti halnya sholat wajib. Ya, artinya menjadi pokok-pokok di dalam agama kita, menjadi ibadah-ibadah yang besar. Ini adalah ditentukan atau dipilih oleh Allah sendiri. Artinya saum Ramadan menjadi sesuatu yang luar biasa yang ditentukan oleh Allah, menjadi satu ibadah besar di dalam agama kita, seperti itu. Saya pernah mendengar itu bahwasanya kalau untuk sholat, mungkin zakat, itu untuk diri kita sendiri, tapi untuk puasa sendiri itu sebenarnya bukan buat kita, tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Tapi sebelum kita lebih jauh tentang fadilah saum, kita ada beberapa informasi dulu. Tentunya Anda jangan kemana-mana, tetap masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik
Saudara simak ada seputarnya kembali di Khidmat Ramadan untuk edisi hari ini. Masih juga bersama dengan Bapak Amrullah dengan Fadilah Saum atau Fadilah Puasa. Ya, baik, justru yang disampaikan Mbak Maya tadi ya, bahwasanya ada semisal perkataan bahwa jika amalan yang lain itu tidak disandarkan kepada Allah, justru puasa itu secara sendiri disandarkan ya kepada untuk Allah begitu ya, penyandarannya seperti itu ya. Justru itu juga menunjukkan salah satu keutamaan ya, kelebihan di antara saum tadi disebut fadilah ya, keutamaan saum itu sendiri dibanding dengan amalan yang lain. Dikatakan seperti ini. Ya, Rasulullah tentunya yang mengatakan, kan bukan kita atau siapa ya yang berhak menyatakan seperti itu ya. Karena itu sesuatu yang bersifat memang tidak bisa dilogikakan kan seperti itu kan. Itu memang itu kajian agama, sehingga yang berhak itu hanya Rasulullah dan Allah kan begitu. Mengatakan Kulu bani Adam, kulu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu baginya, bagi anak Adam tadi, maksudnya manusia kan gitu ya. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya amal itu ya kebaikannya dikalikan 10 kan seperti itu ya. Al hasanatu bi asri amsalia ila sab'i mi'atin tifin, sampai 700 kelipatan gitu. Kemudian baru di situ Allah menegaskan illas saum, kecuali puasa. Fa innahuli, begitu kan ya. Kecuali puasa-puasa itu hanya untukku begitu. Padahal sebetulnya kalau kita secara hakikat membahas itu ya, apa perlunya Allah itu sebetulnya mengatakan butuh puasa kan? Seakan-akan gitu. Puasa itu dibutuhkan Allah kan begitu ya. Padahal Allah yang nggak butuh apa-apa kan sebetulnya seperti itu. Justru disitulah untuk menandakan bahwasanya ketika diklaim oleh Allah bahwa puasa itu untuk dirinya, yang sebetulnya tidak perlu terhadap apa-apa dan siapa-siapa Allah itu, ya menunjukkan bahwa betapa hebatnya amalan tersebut begitu ya. Sehingga saum itu dikatakan di sana ana fa innahu li wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalasnya sendiri nantinya. Karena dia fokuskan saum itu khususkan hanya untuk saya sendiri. Artinya begini, kalau seandainya amal-amal itu diteropong begitu ya, diperhatikan ya sedemikian rupa, maka memang saum itu sebetulnya bukan seperti ibadah kan. Karena yang lain itu menjalankan ya, melakukan. Tapi kalau saum itu kan meninggalkan. Ya, meninggalkan makan, meninggalkan minum kan begitu ya. Sedangkan ibadah yang lain itu kan melaksanakan, melakukan kan begitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga nyaris memang saum itu tidak bisa terdeteksi sebetulnya. Kalau seandainya kita nggak bersama-sama saum misalnya ya, di satu tempat gitu yang mungkin bercampur baur antara orang muslim dengan yang tidak, kemudian yang muslim puasa, itu seakan-akan nggak ada bedanya sama sekali, seperti orang beraktivitas saja. Maka kekhususan inilah yang sangat sir sebutannya di dalam syariat kita, sangat rahasia ya. Itulah akhirnya dikhususkan bahwa itu dilakukan seorang hamba memang hanya untuk mencari keridhaan Allah semata. Jadi yang paling ikhlas di antara yang ikhlas-ikhlas itu nampaknya saum begitu loh. Ya, gitu, ya. Termasuk untuk puasa sunnah juga atau hanya sebetulnya yang wajib? Termasuk semuanya puasa yang tidak ada pengecualian di situ. Ya, tidak ada qayyid namanya, tidak ada pembatas. Jadi mutlak seluruh puasa saja puasa yang diajarkan di dalam agama kita. Seperti itu, Mbak ya. Wow, menarik sekali. Nah, ini juga kaitannya dengan manfaat-manfaat yang akan kita hadirkan atau kita bahas untuk saat ini ya. Ini saya baca satu ini manfaat dari segi kesehatan itu adalah kesehatan mental. Karena memang untuk saat-saat ini sepertinya masalah mental menjadi terangkat ya saat ini karena banyak sekali permasalahan seperti itu. Mungkin lebih bisa disampaikan untuk manfaat mental ini, kesehatan mental ini. Ya. Bisa dijadikan satu problem solving ya, saum itu sendiri, karena memang diakui oleh ahli psikologi tentunya ya, bahwasanya sering psikiater kita dengarkan itu bahwa
amalan-amalan religi tanpa batas, maksudnya apakah itu Islam atau non-Muslim misalnya seperti itu memang mampu mengurangi nilai-nilai stres seperti itu ya, bisa membuat relaksasi dan sebagainya, sehingga bisa dikaitkan seperti itu. Apalah lagi ini Islam yang menurut keyakinan kita ya tentu pasti sesuatu yang sudah kita anggap nilai kebenarannya sudah mutlak seperti itu ya. Kemudian dikaitkan dengan kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun non fisik, mental maupun spiritualnya, sehingga Rasulullah mengatakan juga secara umum, sumu tasihu, saumlah kalian semuanya, berpuasalah kalian semuanya, tentu akan menjadi sehat. Nah, sehat di situ tentunya kan tidak hanya sehat fisik saja. Kalau secara fisik diakui, ibarat mesin itu di backwash istilahnya ya, diputar balik. Jadi mesin itu seakan-akan bisa membersihkan dirinya sendiri atau secara otomatis akan terkuras kotoran-kotoran di dalam. Nah, ibarat itu tubuh juga yang saum itu seakan-akan di backwash istilahnya seperti itu ya, diputar balik supaya kotoran-kotoran yang mengendap itu bisa keluar seperti itu ya. Demikian dalam kejiwaan, diakui bahwasanya ketika seseorang itu dekat ya dengan keyakinannya, kepercayaannya, terutama terhadap Allah, kalau kita berbicara tentang agama kita, di sana memang akan muncul ketenangan. Maka dikatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian dikatakan bahwasanya ya innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kemudian dia berzikir kepada Allah ya, maka akan watatma'innu qulubuhum, akan menjadi tenang hati mereka. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dan ketahuilah akan menjadi tenanglah orang yang hatinya selalu berzikir kepada Allah. Jadi dikaitkan langsung ya, istilahnya berhubungan langsung dengan Tuhannya atau berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih secara ini ya penjabarannya. Kesehatan mental ya, secara mental. Mungkin lebih khusus lagi puasa ini dari beberapa manfaat yang lain mungkin bisa disampaikan. Ya. Secara manfaat yang lain, ya selain tadi itu bahwasanya terkait dengan kesehatan kita, kemudian keutamaan hikmah lainnya adalah dilipat gandakannya pahala ya di saat orang saum itu sendiri. Memang doa-doa itu lebih dikabulkan oleh Allah ya tatkala orang itu saum itu sendiri melakukan saum, sehingga di dalam saum seluruhnya waktu masuk itu sudah menjadi waktu yang diijabah oleh Allah, didengar oleh Allah doa-doanya. Kemudian di dalam waktu itu sendiri ada yang lebih khusus lagi, misalnya menjelang sahur gitu ya, menjelang berbuka itu lebih khusus lagi. Maka dianjurkan bagi kita, bagi yang ingin berbuka, jangan doa yang biasa saja ya. Sebelum berdoa itu, sebelum berbuka itu ada doa-doa yang mestinya khusus ya, yang kita sendiri ya, nggak bisa bahasa Arab, bahasa yang lain kan gitu ya, bahasa Indonesia. Memang tidak ada pengkhususan harus kan gitu ya, pakai bahasa ini tidak ada gitu ya, gitu. Tetapi kalau doa-doa yang dari Rasulullah yang pendek itu sudah cukup ya nggak apa-apa. Tetapi seandainya kita namanya manusia punya kebutuhan-kebutuhan yang lebih ya, dan kita hanya meminta dan memohon saja sebetulnya. Dan kalau keyakinan kita seluruhnya kan kehendak Allah SWT kan gitu ya. Maka ketika ucapan orang berpuasa itu nantinya sesuai dengan kehendak Allah ya, dan Allah berjanji pasti aku kabulkan doa-doanya seperti itu. Maka seandainya kita mau meluangkan sedikit saja sabar, jangan langsung menyantap begitu, insya Allah doa itu betul-betul mustajabah ya, istijabah sebelum gitu ya. Berbuka dan sebelum berbuka, sesudah sahur. Iya, sesudah sahur atau waktu sahur ya, waktu sahur itu. Semua doa akan dikabulkan. Akan dikabulkan oleh Allah. Menarik gitu sekali ya. ini karena semua doa akan dikabulkan. Saya jadi ingin bertanya kalau doanya seperti apa seperti itu. Tapi sabar dulu, beberapa informasi kembali kita hadirkan masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara, saya masih di Khidmat Ramadan, dialog interaktif agama kerja bareng Rahasia FM Magetan dan IKADI. Masih juga bersama dengan Bapak Amrullah dan
terkait dengan doa, semua doa dikabulkan terutama di waktu-waktu ijabah ya. Saya jadi tertarik, apakah memang benar semua doa itu terkabulkan? Artinya ada beberapa doa yang mungkin bisa dikatakan doa yang negatif seperti itu, lalu bagaimana? Baik, membahas tentang doa yang mana kalau kita perhatikan ya terkait dengan Ramadan tentunya ya, saum tadi itu saya sampaikan demikian karena memang ayat yang ada di rentetan bab yang membahas tentang Ramadan dan saum itu tiba-tiba saja oleh Allah disela atau diberi selipan ya, sisipan gitu ya tentang ayat doa itu, begitu kan, agak aneh. Maksudnya apa? Mungkin ahli penafsir Al-Quran ini kemudian bisa memberikan penjelasan bahwa maksudnya adalah bagi orang-orang yang sudah melakukan saum ya sedemikian rupa ya dengan syarat dan rukunnya, kemudian dijanjikan pula oleh Allah SWT bahwa setiap doa-doanya pasti akan dikabul ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pertama, kalau hambaku bertanya tentang halnya tentang aku, katakan bahwa aku ini dekat, kata Allah gitu ya. Ujibu da'watad da'i, itu di situ ya. Aku pasti akan mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku, begitu. Jadi syaratnya orang itu ya berdoa kepada Allah semata, begitu ya. Tentu yang dimaksudkan adalah bahwasanya doa-doa ini kan seperti halnya sesuatu hal, maka doa itu ada doa yang memang boleh yang dia berdoa, ada juga doa yang dia tidak boleh berdoa kan seperti itu ya. Kayak misalnya ingin menjadi manusia pertama yang nggak bisa kan sudah Nabi Adam kan gitu ya, yang mustahil kan nggak mungkin kan tuh ya. Ingin menjadi nabi yang nggak ada kan, nabi sudah diakhiri ini ya secara ini sudah ditutup kan gitu ya. Artinya doa-doa yang diijabah ini doa-doa yang selumrahnya kebutuhan kita yang memang tidak mustahil, doa yang manusiawi itu betul-betul dijamin oleh Allah. Hanya bagi kita ya terkadang itu ketika apa yang kita mohonkan itu tiba-tiba tidak segera datang, kemudian kita mengklaim wah doa kita ditolak dan sebagainya kan begitu ya. Padahal Rasulullah SAW betul-betul meyakini ayat ini ya, dan kemudian memberikan penjelasan bahwa memang Allah pasti mengabulkan doa itu. Hanya saja caranya itu ya oleh Allah diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, Allah berikan langsung permohonannya seperti itu ya, letterlek, seperti apa yang dimintakan hambanya diberikan. Hanya waktu dan sebagainya itu tergantung Allah juga kan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah dia akan dihindarkan dari bala yang nilainya lebih besar dari sekedar yang dia doakan atau sekedar yang dia minta kepada Allah tadi. Misalnya dia terhindar dari kecelakaan ya, terhindar dari maut ya, yang semuanya kalau secara logika orang itu pasti yang mengalami musibah atau kecelakaan apabila ya nanti kalau dilihat dari sisi religi kita ketika dia tidak berdoa kepada Allah kan gitu ya. Begitu dia berdoa ya maka bisa jadi apa yang kita alami dari sekalian kehidupan kita yang terselamatkan ini sampai sekarang kita sehat walafiat ini adalah doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah dengan versi yang lain, dengan cara yang lain ya. Terhindar. Yang ketiga seperti ya ditukar seperti itu tuh gimana? Saya kurang ngerti. Maksudnya ditukar atau mungkin diberikan waktu lebih panjang untuk mengabulkan doa yang sebenarnya dia minta, yang dia benar-benar minta tadi kan tadi kayak semacam diganti dengan kesehatan, dengan selamat dari musibah. Bahasa mudahnya diganti memang. Diganti kan karena Allah mengetahui bahwa itu lebih penting bagi hambanya daripada yang dimintakan tadi seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir itu caranya adalah ditangguhkan ya, ditangguhkan menjadi suatu bentuknya kalau kita sebut sekarang ini pahala gitu ya, pahala atau ganjaran bahasa kita ya, seperti itu. Dan itu yang ketiga itu justru lebih hebat daripada yang pertama dan yang kedua dari sisi nilai gitu loh. Jadi ketika ditangguhkan, disimpan sebagai bekal itu menjadi sesuatu yang lebih lagi. Karena digunakan di kehidupan yang akan, yang hakiki. Gimana ya maksudnya? Ya, lebih betul. Ke akhirat sana ya gitu. Ya, yang tidak ada batasnya, yang tidak ada batas akhirnya sehingga dikatakan sebagai kehidupan yang kekal kan begitu ya. Nah, di situ kalau tidak dibutuhkan atau tidak disiapkan perbekalan yang kuat, maka
kekal itu ada dua, kekal ke kiri atau kekal ke kanan kan gitu. Kekal ke arah kehancurannya dalam artian sengsara, atau kekal dalam kebahagiaannya. Nah, bekal-bekal yang tadi bentuknya doa-doa kemudian oleh Allah diakumulasi menjadi satu bentuk perbekalan, itu kemurahan Allah sendiri yang paham hambanya, sayangnya begitu tinggi kepada hamba-hambanya, sehingga ketika mau berdoa hanya kepadanya, ya sudahlah, sengsara sebentar di dunia nanti, tapi di akhiratnya hambaku ini akan saya selamatkan untuk selama-lamanya. Itu versi yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Allah berjanji pasti mengabulkan doa, begitu ya. Berarti gitu. ketika sebuah doa itu sepertinya setelah ditunggu-tunggu, setelah dinanti-nanti itu sepertinya tidak dikabulkan, bisa berarti dalam bentuk-bentuk tiga tadi ya. Ya. Wow. Sehingga Rasulullah mengatakan di hadis yang lain gitu ya, pasti dikabulkan selama tidak putus asa sang hamba tadi gitu. Nah, kemudian putus asa gimana ya Rasulullah? Yaitu orang berdoa terus ya, berdoa tidak jenuh ya, tidak merasa bosen, tidak merasa kemudian doa ditolak, tapi terus saja berdoa walaupun yang diminta pun belum nampak wujud seperti yang dia inginkan dari keinginan egonya kan begitu ya ketika berdoa. Tapi di situ orang itu terus berdoa, maka di situ dia tidak putus asa. Begitu dia mengatakan doa saya tidak diampuni, maka disitulah Allah kemudian menghentikan keberkahannya gitu. Jadi bagi kita hamba-hamba Allah ini yang diberitahu oleh Rasulnya, bagaimanapun itu lamanya, ya, bagaimanapun itu bentuknya seperti tidak diterima dan sebagainya, yakinkan dalam diri kita semuanya didengar oleh Allah dan pasti akan dibalas. Jangan sampai mengatakan atau bahasanya suudonnya kepada Allah ya. Iya. Suudon kepada Allah dalam artian Allah nggak menerima, Allah nggak sayang ya, Allah nggak memperhatikan kita hambanya, kan begitu ya. Itu namanya suudon. Sedangkan Allah itu ini indadzoni abdibi, saya tergantung prasangka hambanya, hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, baik. Kalau hambaku berprasangka buruk, maka akan menimpa keburukan pula pada hamba tersebut. Nah, oleh sebab itu ketika berdoa, ya tolong husnudzon aja kepada Allah, gitu ya kira-kira. Tapi mungkin apa sifat yang manusiawi ketika berubah-ubah tadi ya, ketika suatu ketika dia yakin, sangat yakin, lalu di saat yang lain dia merasa terabaikan, lalu melemahlah seperti itu ya, tidak sekuat dulu doa-doanya karena sepertinya tidak dikabulkan seperti itu. Lalu mengembalikan kepada yang awal tadi. Itu sebetulnya juga manusiawi ya, sebetulnya karena kita manusia gitu loh, lemah gitu loh. Ya, maka Rasul mengatakan bahwasanya manusia itu hatinya dibolak-balik ya. Dia disebut punya qalb hati kan itu ya. Maka hati itu yang membolak-balik. Maka kalau untuk menguatkan diri, istiqomah namanya dalam bahasa kita, maka sering-seringlah ya, bagaimanapun kita itu lemah, tetap pada akhirnya menyandarkan diri, memohon terus, berdoa juga dengan doa akhirnya kan. Kita berdoa yang lain merasa lemah, tapi untuk doa ini ya, karena ini kesadaran mutlak bagi kita bahwa kita lemah, maka sering mengucapkan ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, maksudnya Allah. Ya sabbit qulubuna, sabbit qalbi, tetapkan hati kami ini ala dinika, di atas agamamu. Kemudian lagi satu lagi, ya musarrifal qulub, wahai yang memolang-malingkan hati, gitu ya. Sabbit qalbi ala taatik, gitu ya. Jadi tetapkan hati ini untuk selalu mentaatimu, seperti itu. Sehingga ini keyakinan ya namanya ya, yang paling mendasar bahwa kita ini memang sering kadang kuat, kadang melemah, itu biasa seperti berarti itu. Kan pada saat seperti itu lalu mengembalikan lagi bahwasanya ini wajar, ini manusiawi, tetapi kita tetap berharap atau berdoa menambahkan doa ini ke dalam doa yang pertama seperti itu ya, untuk bisa terus berada di sini gitu ya. Sambil pemahaman tentunya ditingkatkan bahwasanya apa yang kita lakukan semuanya itu sebagai manusia memang ya merasa bahwa diri kita ini lemah dan sebagainya, tetapi yang menjadi perhatian kita adalah mempertahankan diri di dalam keistiqomahan itu sendiri adalah memang sesuatu yang perlu latihan kan itu ya. Kita makanya tidak ada pelaut yang hebat yang
yang berlayar di laut yang tenang-tenang saja ya. Tapi pelaut yang hebat itu tentu yang badainya, yang ombaknya kuat kan gitu, sehingga disebut pelaut handal kan seperti itu. Makanya kuat tidaknya seseorang itu istiqomah tergantung ujiannya kan begitu ya. Maka kalau jenengan diuji Mbak Maya, saya diuji kok ujiannya terasa berat ya, itu Allah sayang banget ingin meningkatkan ya kualitas kita gitu. Karena kita akan dijadikan kuat tangguh kan begitu, istiqomah begitu. Kalau melihat orang lain sepertinya mudah-mudah saja, gampang-gampang saja. Bahasa Jawa kadang nyebutnya orang itu sawang sinawang gitu ya. Padahal kalau yang merasakan belum tentu juga gitu. Jadi tapi secara kasat mata kita melihat bahwa orang lain kenapa sepertinya ya sepertinya gitu kan. Tapi semuanya kembalinya kepada kita ya, semuanya kepada kita, bagaimana kita memaknai ya semua daripada perjalanan hidup kita itu sendiri. Karena hidup kita bagian dari kita sendiri. Hidup orang lain ya bagian orang lain, tetapi dalam kebesaran secara makro begitu ya. Hidup ini semuanya tentu bagi kita umat Islam dimaknai sesuatu yang positif tentunya seperti itu. Sehingga, ya. Baik, sementara sih jangan kemana-mana dulu, beberapa informasi kembali kita hadirkan masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Durasi radio inspiratif dan informatif masih di Khidmat Ramadan untuk edisi hari ini, juga masih bersama Bapak Amrul dan Fadilah Puasa yang tentunya memang ini tidak akan kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Jadi mudah-mudahan ini bisa memantapkan ya, atau menyemangati kembali kita yang 3 hari pertama ini mulai kendur. Termasuk doa-doa tadi, di mana bulan-bulan ini memang jauh lebih mustajab begitu ya daripada bulan-bulan yang lain. Itu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, kita hanya menjalani dan meyakini saja ya kadarnya. Sejauh mana kita meyakini itu semuanya. Semakin yakin maka kenyataan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya maka semakin terbukti seperti itu ya. Semakin tidak yakin ya sama sebanding juga, mungkin kita akan semakin banyak kecewa, merasa bahwa apa yang kita minta kepada Allah, kita mohonkan kok sepertinya nggak didengar, sepertinya nggak ada wujudnya dan sebagainya, berarti doa kita ditolak. Nah, tatkala mengatakan doa kita ditolak, termasuklah kita orang-orang yang putus asa di dalam berdoa itu sendiri. Kita kemudian bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang menjadi penghalang, justru menjadi penghalang daripada keberhasilan doa itu sendiri kita. Ya, seperti itu. Mungkin karena keterbatasan waktu kita bahas langsung ke kesimpulan saja, Bapak. Ya, baik. Sekaligus mengakhiri dari pertemuan kita, bahwa satu tadi yang di awal saya sampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan saum Ramadan yang didasari pada dirinya itu adalah karena iman yang kuat ya, yakin bahwa ini memang kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian betul-betul hanya mengharap ya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Yang demikian itu ya, melaksanakan saum seperti itu ya, adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi secara otomatis ya, walaupun nggak meminta maaf atau nggak beristighfar atau nggak istilahnya bertaubat dalam dosa itu ya, walaupun nggak bertaubat, tapi secara otomatis akan berguguran. Hanya saja saya tekankan di sini bahwa menurut penjelasan yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil walaupun yang sangat banyak sekali ya, dosa kecil seperti butiran-butiran pasir misalnya, tapi menggunung ya, itu ya juga banyak, dan itu secara otomatis akan berguguran, karena memang disyaratkan untuk dosa yang besar itu idza tunibatil kabair, apabila dia menjauhi dosa-dosa yang besar, maka fadilah saum untuk pengguguran dosa ini akan berjalan. Tetapi kalau masih melakukan dosa-dosa besar, apalagi adalah musyrik ya seperti itu, kemudian
dosa-dosa lain seperti menggibah, mencuri, ya, kemudian sampai mengeluarkan darah orang lain, sampai membunuh, ya itu tidak berlaku saumnya yang bisa menjadi penggugur tadi, seperti itu. Maka dari itu, ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat Rasi dan Mbak Maya serta siapapun yang mendengarkan daripada majelis ini, saya mengajak kepada diri saya untuk kembali merenungi betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah keutamaan yang banyak, yang kita dihadirkan di tengah-tengah situasi, kondisi dan juga waktu-waktu seperti itu, kemudian kita abaikan saja, adalah sesuatu yang sangat merugi sekali bagi kita. Maka saya mengajak kepada diri saya dan panjenengan semuanya, mari kita bersemangat kembali, kita tumbuhkan keyakinan ini supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil, berhasil dalam artian sekali lagi bukan pada materi, tetapi adalah sesuatu yang berhasil, yang bersifat hakiki, yakni kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Mungkin demikian ya Mbak Maya, saya tutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat Rasi. Demikian tadi khidmat Ramadan untuk edisi hari ini di 3 Ramadan 1445 Hijriah, kerja bareng antara Rasi FM Magetan dan IKA di Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah ketemu lagi esok hari di jam yang sama. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.